Pemirsa, terkait dengan serangan Iran terhadap Israel ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada informasi tentang warga negara Indonesia yang terdampak dalam serangan balasan Iran ke Israel pada 14 April 2024. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yuda Nugraha menyebutkan Kementerian Luar Negeri Indonesia akan terus memantau dari dekat eskalasi perkembangan di kawasan Timur Tengah pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus. Berkomunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, KBRI Teheran, dan perwakilan Indonesia lainnya di Timur Tengah. Lebih lanjut, Yuda mengatakan KBRI Amman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang menetap di wilayah Israel. Database KBRI Amman mencatat terdapat 115 WNI yang berada di Israel. Mayoritas menetap di Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafah. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat 376 WNI yang menetap di Iran. Mayoritas adalah pelajar atau mahasiswa di kota Qom. Sebelumnya pada 13 April 2024, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan himbauan kepada para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan ke Iran dan Israel. Dalam kondisi darurat, mereka dihimbau untuk segera menghubungi nomor bantuan KBRI terdekat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan dampak serangan balik Iran ke Israel terhadap WNI yang kini tengah berada di Iran dan Israel, kita langsung bergabung dengan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat siang. Selamat siang, Mas Iqbal. Pak Yuda, bagaimana sejauh ini pengawasan atau monitoring yang dilakukan terhadap teman-teman WNI yang berada di negara-negara yang terdampak serangan Iran ke Israel ini? Baik, Mas Iqbal, dapat kami update bahwa sejak serangan Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Kemlu dan perwakilan RI yang ada di Timur Tengah melakukan siaga dan kemudian melakukan koordinasi intensif untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi. Dan sebagaimana kita ketahui, tadi pagi waktu Indonesia Barat, Iran sudah melakukan serangan balasan ke Israel. Segera setelah kejadian ini, kami berkoordinasi dengan KBRI Amman. KBRI Amman sudah menjalin komunikasi dengan para WNI kita yang ada di Israel. Total tercatat ada 115 warga negara kita yang tinggal menetap di Israel. Mayoritas tinggal di Yerusalem, Tel Aviv, dan juga Arafah. Hingga saat ini kami belum mendapat informasi adanya korban WNI dari serangan tersebut. Oke, kalau dengan teman-teman WNI di Yordania sendiri gimana? Karena seperti kita tahu hubungannya ini kan cukup dekat secara geografis dan ada laporan yang menyatakan bahwa pesawat tanpa awak Yordania juga turut menangkis rudal atau roket dari Iran tersebut. Bagaimana koordinasi yang dijalin dengan KBRI Yordania di Amman, Pak Yuda? Ya, sebagaimana tadi kami sampaikan, ya, koordinasi intensif bukan hanya dengan KBRI kita yang di Amman, namun juga di Teheran, di Kairo, di Damaskus, di Baghdad, dan juga di Beirut kita lakukan. Untuk mengantisipasi sebagaimana tadi disampaikan, kita juga memonitor bahwa wilayah udara Yordania juga digunakan untuk menangkis serangan tersebut. Namun hingga saat ini kami belum mendapat informasi adanya serangan dari Iran ke wilayah Yordania. Namun sekali lagi, kita perlu mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terburuk. Nah, untuk dalam konteks tersebut, perwakilan RI telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Oke, terkait kontingensi tersebut, Pak Yuda, apakah sudah ada permintaan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang tadi Anda sebutkan? Belum, hingga saat ini belum ada informasi atau permintaan dari WNI kita, namun sekali lagi kita sudah siapkan rencana kontingensi tersebut dan kami juga merencanakan untuk berkomunikasi langsung dengan para WNI kita yang ada di wilayah Israel, termasuk juga ada beberapa WNI yang sedang melakukan wisata religi di Yerusalem untuk memastikan kondisi mereka aman dan memahami berbagai macam langkah kontingensi yang sudah kita siapkan. Oke, terutama di Yerusalem, Pak Yuda, apakah sudah ada kepastian dan juga kabar dari semua WNI yang berada di sana dan koordinasinya ini melalui berapa negara ini sudah ditutup? Seperti di Yordania, sudah tidak ada pesawat lagi yang bisa mendarat ataupun take off dari wilayah aman ya begitu. Nah, kontingensi plan-nya nanti seperti apa? Apakah jika eskalasi ternyata meningkat, seperti kita tahu ini belum mendingin suasana di sana bahkan tensinya semakin meningkat, apakah kontingensi plan itu termasuk upaya untuk mengevakuasi melalui jalur darat?
Ya, betul Mas Iqbal. Kami memantau beberapa negara di Timur Tengah telah melakukan pembatasan wilayah udaranya dan bahkan melakukan penutupan wilayah udara. Yang ini akan berdampak kepada jadwal penerbangan. Karena kita ketahui beberapa kota di negara Timur Tengah merupakan hub bagi jalur penerbangan. Nah, untuk itu kami juga sudah menyampaikan himbauan melalui Safe Travel Kemlu kepada para WNI yang berencana melakukan perjalanan terutama melewati wilayah udara Timur Tengah untuk bisa mengantisipasi adanya gangguan jadwal penerbangan atau flight disruption. Dan kemudian kita minta juga segera melakukan cross check dengan maskapai penerbangan untuk mengecek jadwal penerbangan. Nah, sedangkan bagi para WNI yang kemungkinan stranded di beberapa airport, kami sudah siagakan nomor hotline. Segera hubungi nomor hotline perwakilan air terdekat jika membutuhkan bantuan. Oke, jadi sudah ada nomor kedaruratan istilahnya, hotline yang bisa dihubungi jika ada kondisi darurat yang dihadapi oleh teman-teman WNI yang berada di sana. Pak Yuda, apakah nanti akan ada rencana dari Menteri Luar Negeri Ibu Retno selama ini kan selalu aktif ya untuk menyuarakan soal kemanusiaan ini di kancah internasional. Nanti apakah ada rencana bagi Ibu Menlu Retno untuk menyampaikan keterangan atau konferensi pers? Ya, kita terus melakukan koordinasi. Tentunya Ibu Menteri Luar Negeri terus memantau situasi ini. Kami terus menyampaikan update kepada Bu Menlu mengenai situasi ini dan Bu Menlu sangat aware dengan situasinya dan jika diperlukan nanti akan segera melakukan media conference. Oke, baik Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI. Terima kasih Pak Yuda atas waktu Anda untuk Breaking News Metro TV. Itu tadi pernyataan dari Pak Yuda, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.